warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Anak hebat, selalu semangat setiap saat. Yes. Alhamdulillah semangat ya. Ditambah dengan doa pasti luar biasa. Berdoa dulu seperti biasa sebelum mulai pembelajaran. Mbak Arnet akan memimpin doa untuk pagi ini. Silahkan Mbak Arnet. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Arnet. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan sehingga membawa kelancaran belajar kita hari ini. Oke, biar tambah semangat, seperti jurnal yang sudah kalian isi tiap hari, kita bertepuk dulu tepuk 7 kebiasaan anak. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia. Lagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia. Belum. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia. KKA, coding dan kecerdasan artifisial, belepot kan? Seperti setiap hari Selasa kita lakukan, kita melanjutkan dari yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Hari ini kita belajarnya ini loh. Kemarin kan sudah, wow, berpikir komputasional. Ternyata kita bisa loh seperti komputer berpikirnya. Hari ini ada pertanyaan di tema belajar kita hari ini. Siapa sebenarnya paling cerdas? Mesin atau manusia? Nah, nanti kita akan lihat di sini. Nanti kita akan bermain sambil belajar. Yang penting kalian paham. Belajar menyenangkan dan paham itu ya. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dulu. Menurut kalian hampir sama dengan temanya, dijawab dulu di awal ya. Menurut kalian siapa yang paling cerdas? Kalian sebagai manusia atau robot? Ayo, mulai tidak pede ini. Yang lebih pintar kalian sebagai manusia atau robot yang lebih pintar? Kira-kira siapa? Oh, robot. Kata Mas Bara robot. Manusia, kata Mas Kenzi. Oke. Jawabannya nanti kita akan lihat apakah kalian nanti akan tetap robot yang paling pintar ataukah manusia. Ternyata kita paling pintar nanti di akhir ya. Kita akan jawab lagi bersama-sama. Oke. Tujuan pembelajaran dulu. Jadi hari ini kita selama 70 menit ke depan mau belajar apa? Pertama, memahami konsep kecerdasan artifisial sederhana. Kita masih SD, belajarnya masih sederhana, terutama dan nanti kita akan membedakan mesin itu ternyata ada yang mesin biasa saja, maksudnya tidak begitu cerdas, tidak cerdas bisa diindikasikan begitu, dan ada yang mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan kemampuan. Tadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling pintar, kita tahu dulu nanti bedanya. Bagaimana komputer berpikir, bagaimana manusia berpikir, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan. Lah itu bagian penting dari kita belajar itu adalah menerapkan. Apa yang kita pelajari, pengetahuan untuk berinteraksi dengan AI, diterapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Ini yakin semua sudah menerapkan sih sebenarnya ya, secara tidak langsung.
kembali lagi, walaupun dulu sudah pernah disinggung sama Bu Eni, apa itu KA atau kecerdasan artifisial, atau disebut, kalian lebih familiar disebutnya AI. Apa maksud Mas Bara? AI, wah fasih ya. AI bukan AI ya, karena kalau yang AI ini bahasa Inggris, kalau KA itu di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial. Jadi artifisial itu kan buatan. Jadi kecerdasan yang dibuat, buatan siapa? Yo manusia. Kemudian kalau AI itu bahasa Inggrisnya artificial intelligence, sama artinya, yaitu kecerdasan buatan yang dibuat manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir seperti manusia dalam hal tertentu ya. Jadi hanya dalam hal tertentu. Ini gambar apa? Magicom atau rice cooker. Ini kira-kira dia cerdas nggak? Cerdas nggak? Cerdas ya, dia bisa membuat masakan buat kamu ya. Dari beras bisa jadi nasi, cerdas. Tapi nanti ada yang lebih cerdas. Jadi ini Magicom cerdas memang. Tapi bisakah Magicom kamu taruh aja beras di tempatnya, kamu tutup, kamu diamkan saja, bisa jadi nasi nggak kira-kira? Tidak bisa, harus jadi nasinya diapakan dulu Mas Bara? Dicolokin ke stop kontak. Jadi harus dialiri aliran listrik. Oke, jawaban yang bagus. Dialiri listrik. Ketika kamu aliri listrik saja, apakah tiba-tiba nanti bisa berproses menjadi nasi? Bisa. Nah, ini ketahuan ini yang pernah masak atau tidak masak ini. Enggak bisa, harus diapakan Mas Davin? Dikatakan, ini cewek-cewek bisa, diapakan Mbak Dinda? Dikasih air. Wah, dikasih air, ini awal dulu berarti ya, dikasih air dulu, direndam air katanya. Setelah itu Mbak Faiza, baru dinyalakan tombol memasak. Beberapa, hampir semua Magicom itu perlu ditombol dulu, baru dia mulai proses memasak. Jadi dia pintar, tapi harus diperintah dulu, dikasih tombol, kamu baru bisa memasak si Magicom gitu kan istilahnya. Berarti dia sebenarnya pinter tapi belum pintar, bisa dikatakan non cerdas. Nah, sing pinter itu seperti apa ya? Kita lihat. Nah, ada mesin cerdas. Nanti contohnya banyak lagi, makanya Bu ini kasih contoh satu-satu nanti sambil di rumah apa ya. Yang sekarang kita menghemat waktu, langsung ke mesin cerdas. Berarti kalau tadi non cerdas, ini lebih cerdas lagi. Namanya tadi kita sudah pelajari AI. Contohnya adalah Google Assistant. Pernah dengar tentunya? Nah, misalnya kamu gunakan untuk apa, Mas Uza? Itu ada di mana Google Assistant? Ada di mana? Oh, ada di HP. Kemudian biasanya Mas Uza digunakan untuk apa? Belajar. Nah, ini PR tuh, ada PR tuh dari Bu Eni, kemudian dicari jawabannya di Google Assistant gitu ya. Oh iya, termasuk itu juga termasuk Mas Ozanya cerdas memanfaatkan fasilitas. Tapi tidak boleh langsung serta-merta disalin ya Mas, dibaca dulu tuh Mas Oza. Iya, dibaca dulu Mas Bara, gak langsung disalin karena belum tentu sesuai keinginan. Nah, banyak lagi mesin-mesin yang cerdas. Cirinya apa? Mesin cerdas itu kalau tadi penanak nasi atau Magicom itu harus ditombol dulu baru dia mulai memasak. Kalau ini dia bisa memecahkan masalah, ya Mas. Kamu kasih masalah apa ke Google Assistant? Apa masalah yang bisa mengatasi enggak? Si Google bisa. Matematika bisa? IPAS bisa? Nah, ternyata dia bisa mencari solusi dari apa yang kalian tanyakan. Kemudian bisa belajar dari data yang kita berikan. Jadi Google itu menjawabnya itu berdasarkan data masukan dari jaringannya kan luas. Jadi data-data yang masuk ke sistemnya itu menjadi bahannya dia untuk menjawab pertanyaan. Kalian golongkan gambar-gambar ini, Bu Eni kasih tempat. Apakah dia masuk mesin cerdas atau non cerdas? Siap-siap.
Kita karena kebetulan ada dua kubu, banyak-banyakan nanti kubu utara sama kubu selatan. Bagaimana? Satu anak maju, dua barengan, ambil gambar ke Bu Eni, tempelkan sesuai tempatnya. Anak mundur, semakin cepat kan lebih baik ya. Kalau kelompok selatan bisa mundur lebih cepat ganti temannya, maka dia akan lebih cepat mengganti. Demikian juga yang sebelah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan ini ya, Bu? Solasinya sudah disiapkan. Kita cari yang praktis saja. Ada yang ditanyakan? Siap ya? Kira-kira coba angkat tangan, memperluas wawasan ini. Ada lagi? Apa? TV. Termasuk yang apa? Non cerdas. Yang lain? Yang lain? Radio, laptop, setrika. Tadi sudah ya. Oke. Banyak benda-benda, nanti kalau pulang diamatilah benda-benda di sekitar di rumahnya yang elektrik biasanya tapi tidak menggunakan EA, termasuk non cerdas. Yang cerdas banyak lagi. Kalian pernah menggunakan ChatGPT? Gemini atau Gemini yang akhir-akhir ini lagi hit? Pernah? Toh? Kemarin pasang foto profil yang itu pakai gambar apa, figur. Nah, itu bikinnya pakai apa? Gemini ya. Nah, itu berarti dia mesin yang cerdas. Oke. Kita akan melakukan game seru biar tahu caranya. Cara kerjanya mesin cerdas itu seperti apa ya? Kita lihat di nanti aja ya, kamu jangan memakai Chromebook dulu. Bu Eni dulu contohkan, namanya Quick Draw. Nah, Quick Draw. Pernah ada yang main ini? Belum. Siapa mau mencoba main? Mbak Faiza sama Mbak Bilkis. Ini mainnya bagaimana komputer di sini atau ya di sini mengenali hasil gambaran kalian. Ini mainnya bagaimana komputer di sini atau ya di sini mengenali hasil gambaran kalian. Ini mainnya bagaimana komputer di sini atau ya di sini mengenali hasil gambaran kalian. Ini mainnya bagaimana komputer di sini atau ya di sini mengenali hasil gambaran kalian. Ini mainnya
Bagaimana komputer di sini atau AI di sini mengenali hasil gambaran kalian? Ini mainnya. Bagaimana komputer di sini atau AI di sini mengenali hasil gambaran kalian? Ini mainnya. Bagaimana komputer di sini atau AI di sini mengenali hasil gambaran kalian? Ini mainnya. Bagaimana komputer di sini atau AI di sini mengenali hasil gambaran kalian? Ini mainnya. Bagaimana komputer di sini atau AI di sini contohnya? Let's draw. Stove. Stove itu apa? Stove itu apa? Stove itu kompor. Batu itu stone. Kita kalau sudah paham, kita klik button. Kita gambarkan kompor dengan semampunya Bu Eni ya. Gambar jelek nggak apa-apa, wong dia mengenali. Oh ya. Biasanya dia mengenali. Oh, nggak ada suaranya sebentar. Dibantu sih ya. Berarti salah ya. Berarti tidak bisa mengenali gambarannya Bu Eni. Waduh. It's snake. It's snake berarti betul ya. I see green bean. Or name. Or garden hose. Or water slide. I see shoe. Or toothpaste. Or marker. Or trombone. Sorry, writing pen. I see headphones. Or blueberry. Oh, I know. It's great. Tidak bisa menebak karena gambarnya kurang jelas. Bisa ditebak karena gambarnya cukup jelas. Jadi EA membaca dari gambarmu. Kemudian mungkin di pertanyaan ketiga yang tidak begitu sama. Tadi Mas Milano dan Mas Saat menjawab apa, Mas? Tidak, karena sangat beda menebak. Teman itu tidak sama. Sangat bedanya kira-kira di mana? Di gambarannya, menebaknya. Kan EA tadi menebak toh gambarmu stove di bedak. Oh, ini gambar kotak karena kamu gambarnya kotak tok, terus di katanya AI-nya it is a box gitu tuh. Berarti belum bisa menebak karena gambarnya kurang jelas. Kalau temanmu bisa nebak? Bisa, karena sudah tahu ini mau gambar kompor, oh itu loh kompor gitu ya. Jadi berbeda cara menganalisanya atau berpikirnya antara komputer dan manusia. Ada pertanyaan untuk temannya presentasi atau kamu memancing cara bekerjanya dengan gambaran kalian tadi dan kalian sudah menganalisa. Ternyata berbeda antara manusia dan AI mengindra. Kalian punya indra kan? Indranya apa saja indramu? Indra telinga, kulit, hidung, mata, lidah, otak bukan indra ya. Ini mesin kita. Jadi mengindra, merasakan. Kalau di sini
Human brain itu berarti manusia, komputer berarti AI maksudnya di sini ya. Manusia mengindra dengan panca inderanya tadi ya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan kulit, dengan hidung, dengan lidah, itu panca indera kita. Kalau komputer mengindranya dengan sensor, ada kamera, ya toh, seperti tadi pengenalan wajah itu mengenalinya karena dibantu dengan kamera. Kalian itu sebagian pakai sensor gerak, arah gambarmu kemana sehingga bisa tertebak. Jadi berbeda ternyata cara kerja komputer dengan manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Berarti kembali ke pertanyaan pemantik awal tadi. Jadi siapa yang paling cerdas? Manusia. Karena yang membuat AI juga manusia. Lah aku kok belum bisa membuat, Bu? Karena belum belajar. Maka di sini kalian di awal sekali belajar coding itu nanti kalau kalian sudah pada jenjang pendidikan lebih tinggi SMP, SMA, insya Allah jadi programmer. Bila kalian serius menekuni coding ini, bisa jadi programmer, bisa bikin game sendiri. Jadi kamu nggak hanya menikmati sebagai pemain, tapi bisa membuat sendiri. Karena kita lebih cerdas. Kalau tadi kesimpulannya non cerdas itu ikuti perintah. Kalau tadi yang pelajaran pertama tadi ya, kalau mesin cerdas belajar dari data. Jadi kembali lagi kita adalah yang paling cerdas. Karena kita sekaligus dibekali 5 indera sama Tuhan, sama Allah yang bisa digunakan sekaligus dalam waktu bersama. Bisa enggak? Bisa. Jadi langsung bisa disimpulkan gitu ya. Oke. Kita sampai ke terakhir. Aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Sebentar. Kamu klik aksinya memakai Padlet namanya, dibuka lagi Chromebook-nya. Tinggal meng-on-kan ya. Jangan sampai salah ya. Titik 2, hurufnya kecil-kecil, garis miringnya 2. Kamu ketikkan di pencarian. Ini loh Mas. Ya? Iya, TTPS-nya diketik aja langsung. Karena kalian kan nggak punya WA di sini, Bu Edi mau share link nggak bisa buka kalian nanti. Ditulis saja pelan-pelan. Grow kata Mas Farhan. Apa lagi? Teknologi, cerdas dan non cerdas. Tahu cara kerja AI. Teknologi AI maksudnya Mas aja.
Apa bagian paling seru dari bermain game tebak aku? Game tadi yang paling seru di mananya? Iya, tadi quick draw itu yang serunya gimana serunya? Gambarnya, sulit tertebak gitu atau sulit gambarnya? Sulit gambarnya. Yang ketiga, hal apa yang menurutmu paling sulit atau membuatmu bingung belajar pada harinya? Yang susah apa yang susah dipahaminya, Mas? Membedakan antara cerdas dan non cerdas. Wow, gitu ya? Oke ya. Bedanya yang satu diperintah, harus diperintah dulu, terus tidak punya inisiatif, yang tidak cerdas ya. Kalau yang cerdas itu punya solusi, jadi dia punya semacam otak buatan, yaitu AI. Oke, enggak apa-apa, masih pembelajaran pertama, nanti semakin sering akan semakin bisa membedakan dengan jelas. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran coding hari ini? Kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang mana? 10. 1 kata Mas Bara, lucu ya Mas Bara hari ini. 9, 6, 5, 7, 8, semua komplit. Oke, ada 3. Oke, ada yang spesial, nanti Mas Bara bicara 4 mata sama Bu Eni. Mas Bara pilih nomor 5. What's wrong with you ya? Nanti kita bicara sama Mas Bara. Karena Mas sampai termehek-mehek pilih nomor 5 loh ya. Ada air mata tidak sebenarnya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, pembelajaran akan kita akhiri. Ada pertanyaan kah sebelum Bu Eni mengakhiri pembelajaran? Tidak ada. Ke depan kita akan mempelajari tentang etika. Kita mempelajari tentang etika dalam menggunakan teknologi. Pertemuan depan ya. Kata-kata hari ini yang perlu kalian tanamkan bahwa AI itu tidak bisa menggantikan kecerdasan manusia. Tanamkan pada diri kalian, diri kita semua, bahwa kita lebih pandai daripada AI. Thank you, terima kasih untuk semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiorini dari SIN Banjaran 5. Kebetulan hari ini saya melakukan observasi di open class yang dilakukan oleh Bu Sri Eni SPDSD dari SIN Banjaran 3. Pada kali ini modul yang dibahas adalah modul 2, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Dari hasil observasi yang saya lakukan, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni sudah sangat runtut, dimulai dari pembukaan sampai dengan kegiatan penutup pembelajaran. Hanya saja di sini di awal pembelajaran, guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di hari tersebut. Namun guru belum menyampaikan kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh murid, termasuk kegiatan ini dilakukan secara individu atau kelompok. Nah, itu belum disampaikan. Selebihnya semuanya berjalan dengan runtut, materi juga disampaikan dengan jelas dan juga berkaitan dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiorini dari SIN Banjaran 5. Kebetulan hari ini saya melakukan observasi di open class yang dilakukan oleh Bu Sri Eni SPDSD dari SIN Banjaran 3. Pada kali ini modul yang dibahas adalah modul 2, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Dari hasil observasi yang saya lakukan, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni sudah sangat runtut, dimulai dari pembukaan sampai dengan kegiatan penutup pembelajaran. Hanya saja di sini di awal pembelajaran, guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di hari tersebut. Namun guru belum menyampaikan kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh murid, termasuk kegiatan ini dilakukan